Hello everyone, welcome to Tuesday Mood, podcast mana kita ngomongin tentang segala hal yang gak jelas. Hope you enjoy the show. Hello everyone, welcome to Tuesday Mood, podcast mana kita ngomongin tentang segala hal tentang yang random. Wah, udah lama banget ngomong gitu ya. Oke. Ayo kita mulai. To be honest with you, it's been quite a long time sejak aku ngebuat suatu Tuesday Mood. Gak terlalu lama-lama juga sih, cuma jaraknya cukup lama kalau misalnya pikirin jangka waktu dari sebulan kayak gitu. It's a lot. Iya. Yaudah, kita lanjut aja. Jadi sebenarnya aku akhir-akhir ini jujur lagi gak terlalu banyak pikirin apa-apa. Selain yang aku lagi fokus bentar lagi mau produksi film aku juga sebenarnya lagi fokus mau mencoba untuk gimana cara ngomongnya, ada banyak hal yang sekarang aku lagi mencoba untuk belajar nge-manage, seperti nge-manage waktu, nge-manage uang, sampai aku belum ngedownload aplikasi wallet buat ngaturin uang. Tinggal nih ngaturin waktu. Aku pelan-pelan udah cukup bisa ngaturin waktu di bagian rekam-rekamin audio, dan masih lebih mending dibanding dulu. Aku juga udah buatin waktu untuk istirahat setidaknya biar aku gak terlalu overworked. And dengan Brit ASMR yang lumayan agak meledak dan juga yang agak kontras sih. So maybe I'll explain to you sedikit tentang kenapa aku sekarang kelihatan lebih fokus sama Brit ASMR. Bukan kelihatan lagi, udah emang fokusnya ke Brit ASMR dibanding Indobrit. So there's a lot of things, a lot of factors yang muncul dari itu. One of them is actually dua hal sih. Yang pertama the topic, yang kedua the CPM, or you could just say the money of it all. So aku jelasin kayak gini. Kalau untuk topiknya, ada beberapa topik yang aku kangen banget dari Indonesia, karena kayak misalnya contoh marah-marah. Meskipun aku nggak nyangka dulu, aku agak kangen dengan konten buat marah, but I don't feel like that type of person kalau misalnya aku ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kamu tanya orang-orang yang bisa kayak beberapa bahasa, kamu pasti mereka tuh masing-masing setiap bahasanya tuh kayak punya personality-nya sendiri. Kalau aku entah kenapa aku rasa jujur lebih nyaman kalau misalnya ngomong Inggris, and I felt much more comfy terkadang. Tapi aku nggak bisa bohong kalau misalnya ada beberapa kata-kata yang aku kangen banget buat pakai, beberapa topik yang aku kangen pakai, and jujur di luar it's kinda hard, lebih susah buat masuk. Soalnya di luar ada yang kayak YSF Audios and all that other stuff. Ada yang kayak siapa ya namanya, YSF, terus Nightfalls ya, atau or something like that, and Yukon dan lain-lain gitu. And it's rather hard untuk break in untuk ke situ. And aku tipe orang yang kalau misalnya aku lihat ada kayak kompetisi gitu, aku tuh tipe yang kompetitif. Dan aku selalu pengen jadi tipe orang yang bisa bisa lewatin atau misalnya kalahin. And to see beberapa hal juga dan beberapa topik yang dimunculin sama yang mereka itu, I wanna do that too. I wanna actually be greater than that juga. Meskipun aku sadar diri aku bukan the type yang bisa habisin terlalu banyak waktu untuk konten kadang, karena aku masih ada hal-hal lain. So I try to focus ke making contents yang aku menarik untuk ngomongin konten itu dalam bahasa Inggris. Soalnya ada banyak banget dulu pas jam-jam aku Indobrit ASMR, aku kepikiran kayak gila ini sih habis sih kalau misalnya aku buatnya pakai bahasa Inggris. Tapi ternyata nggak bisa, atau ternyata aku nggak ada waktu. And sekarang pas aku akhirnya buat, dan aku juga buat ininya, ada beberapa topik yang emang aku nggak bisa buat di Indonesia, agak susah. Meskipun aftercare itu
sesuatu topik yang universal, tapi di Indonesia aku lihat sebenarnya nggak sebanyak itu. Kalau misalnya untuk peminat yang aftercare, meskipun pasti banyak yang suka, banyak yang itu comfort, but di luar lebih itu. Sedangkan kalau misalnya topik manja, lebih itu di Indo dibandingkan di luar, which is a problem. And the next thing is well, money, you could say. Aku mungkin bisa dianggap sebagai orang yang, bukan dianggap sih, like maybe you think aku tuh orang yang terlalu tipe fokus uang or something, tapi emang for me right now aku lebih fokusnya ke mau coba untuk majuin diri aku setidaknya, dan juga keluarga aku, because aku udah kasih tahu ke keluarga aku kalau misalnya aku kerja ginian, dan aku juga kasih tahu kalau misalnya penghasilan aku juga bisa ngebantuin mereka. Kalau misalnya aku pas penghasilan di zaman Indo Berita ASMR, aku cuma bisa buat sendiri. Tapi pas aku lambat ke Berita ASMR dan lihat penghasilannya, aku jujur rasa kalau misalnya aku bisa lebih ngebantu. Jadi aku nyisihin, kalau misalnya aku bisa sampai targetnya aku tahun depan, aku sisihin minimal untuk diriku sendiri minimal 1,1 atau 1,3 for my own self, buat kehidupan sehari-hari. Itu pun bisa lebih kecil karena aku akhir-akhir ini udah mulai gak terlalu boros, and itu ditambah dengan sewa-sewa, dan setelah itu sisanya aku pengen sebenarnya kasih ke keluarga aku. Kecuali kalau misalnya aku ada project mau buat film atau apa, tapi sisanya aku kasih keluarga aku. Aku tipe orang kalau misalnya aku punya misalnya kayak 30 juta, aku tipe yang cuma ambil 10 jutanya, terus sisanya aku pengen kasih ke keluarga aku, karena aku gak tahu mau pakai buat apa. Atau nggak, kalau misalnya keluarga aku nggak minta 20, aku bakal kasih 15, 5-nya aku buat tabungan untuk diri ke depan. Because aku bukan tipe orang yang terlalu hedon. Aku nggak bakal hambur-hamburin duit aku buat habisin di baju, di hadiah, atau di elektronik, kecuali kalau emang aku perlu gitu. Dulu aku tipe yang penghambur. Pas aku lagi di Indobrit ASMR, aku tipe yang nggak terlalu pikirin banget keluarga aku, soalnya aku lihat kalau misalnya cuma aku udah hasilin susah-susah segini, kalau misalnya aku bagi, kalau misalnya emang perlu aja. And when aku udah masukin Brit ASMR kesini, aku lihat udah mendekati, I don't know seberapa aku deket with my mom punya gaji, seberapa besar ibuku punya gaji, tapi aku tahu aku udah mendekati banget. And kalau misalnya aku bisa lewatin, atau misalnya itu gaji keluarga aku otomatis 2 kali lipat. Jadi aku bisa ngebantuin dibayar sewa orang tua, sewa listrik juga, bayar listrik, air, dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya keluarga aku bisa tiba-tiba, karena dari dulu pas zaman Indobrit, aku paling trauma kalau misalnya aku duit udah tinggal dikit, terus tiba-tiba orang tua aku minta aku duit. Itu yang paling aku takutin. Soalnya cenderung aku udah gak punya duit yang aku itu perlu. Selama 6 bulan terakhir, uang sewa itu yang harusnya aku bisa 100% bayar, karena aku tipe orang gengsian. Orang tua aku minta duit dari aku kadang, tapi aku jarang banget minta duit dari orang tua, karena aku gak pengen mau ngerepotin. Mereka udah repot dengan 2 anak, apalagi dengan tambah 1 ini minta buat sewa, itu susah banget. Jadi kadang stres banget kalau misalnya aku udah harus minta orang tua aku, kemungkinan aku kurang 1 juta atau 1,2, buat aku bener-bener rasa bersalah banget. So dengan gaji aku dari Brit ASMR is something yang buat aku sama keluarga aku itu life changing, at least for me. Dan juga aku udah dititipin sama my dad untuk sisipin berapa juta untuk adik aku kuliah, karena aku sendiri gak pengen kalau misalnya udah orang tua aku pikirin kuliah aku sama adik aku setidaknya pengen keluarin bebannya, bukan cuma aku bayarin uang kuliah aku sendiri, tapi juga bayar uang kuliah buat adik aku kalau aku bisa. Jadi aku lagi mau bener-bener drive forward. Dulu aku rasa kalau misalnya di career YouTube, aku jujur aja waktu Indobrit ASMR, aku pikir maksimum 3-5 tahun. And karena aku nggak tahu sebenarnya tujuannya sih sebenarnya kalau dengan penghasilan kayak gini dan juga subscriber growth yang kurang terlalu meluas, what's the point gitu kalau misalnya cuma di Indonesia aja.
aku selalu diajarin buat selalu untuk think big at least, meskipun aku udah banyak kesalahan juga. Think big dari keluarga aku itu buat berpikir besar itu dan berpikir jauh depan is something that is important. So dari ini I wanna create something much more bigger aja. So you could say aku tuh kadang semakin aku pikir ke sini, aku kadang pikir kalau misalnya aku lebih ke orang bisnis dibandingkan orang content creator. Cuma jadi diri aku masih tetap content creator. Aku bakal selalu tetap buat cerita, aku selalu bakal tetap enjoy ngomong gak jelas ke depan mic, dan aku bakal selalu enjoy nge-noise script. Meskipun akhir-akhir ini ASMR gak buat script, tapi aku lagi fokus dengan pembuatan ini, filmnya, dan juga pembuatan skrip-skrip lain, dan juga buat semester depan. So, untuk kasih comparison ke kalian seberapa itu gajinya YouTube Indonesia dan Inggris punya berita ASMR, aku bulan kemarin hasilin lebih gede dibandingkan bulan tertinggi di Indo berita ASMR. Tuh penjelasannya. Aku gak bisa kasih tahu nomornya secara full, tapi kayak gitu. And satu hal lagi yang aku pengen tambahin tuh, 10.000 views Inggris penghasilan itu setara dengan 60.000 atau 50.000 views Indonesia, which is crazy. Kenapa kalian bisa lihat orang-orang kayak Atta dan lain-lain tuh buat capek-capean tiap hari sampai hari editor, kameramen gitu, sedangkan YouTuber yang di luar tuh cuma mungkin upload 1 atau 2 kali sebulan. Itu karena kayak gitu. Kita di Indonesia udah susah-susah, tapi hasilnya juga gak worth it, which is crazy to me, karena aku kadang kasihan gitu kalau misalnya lihat content creator Indonesia di kayak giniin. Aku berharap suatu hari YouTuber, bukan YouTube sendiri sama juga company-company, bisa bayarin lebih gede. Karena marketnya Indonesia sebenarnya gede, valuable banget. Cuma karena mungkin mereka lihatnya kayak ini saking banyak orang di Indonesia, jadi udahlah CPM diturunin gitu, which is sayang banget gitu. Padahal kalau misalnya company luar fokus ke target Indo, pasti sukses banget, which is kinda sad to think about. So yes, itu that's my 2 cents when it comes to penghasilan dari YouTube, dan juga kenapa aku lagi fokus ke berita ASMR. Oke, next, daripada kita ngomongin bisnis, mending kita ngomongin tentang kehidupan. Dan fan mail. Apaan sih? Aku geli banget. Oke, langsung mulai aja ke fan mail sih. So. Kita langsung masuk aja. Oh, by the way, kalian pernah denger lagu? Kalian kalau misalnya punya waktu, kalian coba nontonin music video satu albumnya The Lumineers yang angka 3, III 3. It's such a horrifying song. Bukan horrifying sih, kayak bener-bener bikin emosional aja semua music video dari 1 sampai 10. Bahkan kalau misalnya lagunya bagus banget pun, kadang ada beberapa bagian yang bikin kamu langsung emosional. Bener, kalau itu sih lagu-lagunya kayak ngenain aku sana, kayak it feels something that aku bisa relate, something yang aku bisa rasain gitu, which is that. So yeah, paling itu sih. Please do denger The Lumineers. And kita langsung lanjut aja ke fan mail dari Nadia. Oke, let's read it, shall we? Oke, jadi aku kasih warning. Dulu aku pernah aku bacain dulu. Hayo, siapa yang kemarin ngucapin ultah, ngakak banget kamu yang ultah, malah aku yang diucapin. Salah banget aku. Jadi kan beberapa waktu pas aku abis ulang tahun tuh ada temen aku shout out ke Karina ulang tahun. And, aduh, aku susah banget nih, aku masih sebut merek. Terus aku tuh udah tahu dari kemarin kalau misalnya nih Karina mau ulang tahun nih, aku pikiran kayak gitu. Tapi karena aku itu HP aku tuh sering dikenal sebagai orang yang benar-benar late respon banget ya, sampai keluarga aku marahin aku, my dad marahin aku kalau misalnya aku lama respon my mom. Sekarang kayaknya aku belum balas my mom deh, aku belum balas abis ini.
Jadi aku kadang bisa lihat notif kalian, dan yang notif yang muncul terus itu Nadia. Dulu Karina juga sering banget muncul, terus sekarang Nadia. Jadi aku kepikiran tuh, selama aku dari tanggal 21 duduk, aku pikiran kayak Nadia. Padahal emang udah ditulisnya Karina gitu di kalender aku. Aku tahu bakal ada yang ulang tahun, cuma aku kepikirannya Nadia gitu. Terus pas aku ucapin, terus dia bilang salah ininya, terus aku langsung dalam hati kayak anjing, salah aku. Kenapa aku kalau misalnya urusan ulang tahun tuh aku selalu lupa. My own dad, aku kelewat 1 hari. Rasa bersalahnya nggak ngotak. Aku udah ucapin my mom belum ya? Kayaknya belum deh. I don't Oh no, aku udah ucapin belum ya? Dan lanjut aku. Kalian bisa bayangin ada lagu Pulse. Aduh, rasa bersalah. Aku 6 November, apa aku pernah ngucapin my mom? I don't. Oh iya deh, Aku ucapin. Terima kasih. Aku sana inget tante aku kayak kasih nitip salam ke my mom, terus aku kasih salamnya ke my mom, terus aku ucapin juga. Aku udah mau panik gitu. Aku udah hampir mau tulis sorry ma, happy birthday. Yaudah kita lanjut. Jadi aku mau cerita, BTW I'm so sorry Brit, hadiahnya belum sampai ke kamu. It's okay kok, soalnya aku sibuk sekolah sama rapat-rapat. Terus bareng panitia OSIS, karena tanggal segini mendekati classmate sama UAS juga, hehe. Aku mau cerita perjalanan aku seleksi OSIS offline. Soalnya dulu aku jadi OSISnya waktu online, hehe. Jadi awalnya setiap kelas dikasih 5 formulir. Wah jelas aku ngambil paling awal. Nah disuruh isi biodata sama visi misi. Nah yang kepilih dari 5 cuma 3. Aku sama temenku, dia cowok, habis tes berkas lanjut psikotes ujian matematika dong. Aku udah pasrah lah, aku kira gak seleksi langsung wawancara kan. Udah pasrah karena aku gak nyelesain sama atas gitu loh. Lanjut psikotesnya kayak tes perusahaan gitu, tapi aku bertahap ngisinya. Dikit terus lama naik di scan gitu kayak katanya. Dan pas malam tiba-tiba notif pengumuman, aku nyari namaku, akhirnya lolos di tahap wawancara. Tiba saatnya wawancara gemetar, tapi aku pede, dan pas masuk ke ruangan ketemu juri dan tanya motivasinya apa. Ya aku jawab lah, menambah pengalaman organisasi saya bu, sampai nanti ke perguruan tinggi dan bawa terus ke masa lalu. Keren banget. Mana ada dulu keluarga aku pas OSIS kayak gini, mana ada. Nggak ada yang itu namanya pengen ikut organisasi. Aku baru muncul sekarang, keren banget sih. Intinya gitulah. Bla 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 bla, aku selesai wawancara, aku udah berkaca-kaca sebenarnya, cuma nggak nangis. Mana pas nyampe kelas ditanya-tanya sama teman lain, aku lelah, please, tahu kok rasanya. Yang maju ke tahap wawancara cuma sisa 2 orang, aku sama temanku cowok, yang satu lagi gagal di pengumuman pun tiba pada hari Senin. Naik poster calon kandidat dipajang, aku nanya ke temanku yang wawancara juga, dia bilang, gue keterima. Seneng dong, akhirnya jadi OSIS, haha. Pas sudah disah jadi OSIS kan kita ada yang namanya LDKS, itu buat anak-anak OSIS. MPK sama ketua ekskul. Nah pas LDKS ini seru soalnya nggak panas-panasan. Yang masih inget nggak sama cowok yang aku kirimin chatnya? Nggak, nah aku bisa lihat dengan jelas seharian full, kecuali malam karena bisa ruangan. Nggak tahu sih, tapi ya, hubungan aku sama dia kayak nggak ada komunikasi lagi. It's okay kok. Cuma udah mulai sih kemarin pas aku pamer aku juara 1 itu tahu kan Brit. Oke dah, makasih Brit, dan bacain aku usahain semoga cepet kekirim. Maaf banget, bye bye kan. Thank you for the fan mails ya. Aku bangga sih kalau misalnya ada orang yang kayak dari kecil gitu udah pengen organisasi. Sana dulu aku sama keluarga aku tuh tiba-tiba nggak pengen gitu. My dad selalu dipilih untuk ikut organisasi, my mom selalu pengen. Tapi kita anak-anak agak ambisius, dan sekarang aku baru tahu rasanya gimana. Dan cukup seru sih, cuma aku jujur agak capek juga, terutama kalau misalnya aku yang agak bingung gitu mau ngapain. Ya begitulah, tapi keren sih untuk bisa jadi OSIS. Kayak aku bener-bener bangga banget. Like, kalau misalnya aku selalu kasih saran ke my ade gitu atau ke siapa,
Kalau misalnya kamu masih sekolah, please ambil banget OSIS. Bukan karena cuma pengalamannya, tapi juga kalian sadar OSIS itu bisa dimasukin CV guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk dunia kerja lumayan cepat, atau lagi tengah kuliah nanti kalian pengen cari kerja, kalian bisa masukin gue nih ininya OSIS di CV. Meskipun kamu gak kerja mungkin, tapi kalian bisa masukin gitu. And it's something gitu. Ada sesuatu gitu di sana. Meskipun please jangan gaji buta doang. Oke? Pengen itu aja yang aku pengen ngomongin sih. Oh iya, aku cuma pengen nambahin satu hal. Thank you ya Nadia for the fan mail. Aku pengen tambahin satu hal. Jadi aku sudah ketemu cara jitu biar bikin orang, nggak sih, biar bikin temen aku nih kasih aku satu cara lucu yang aku lihat secara praktek gitu. Jadi dia kan punya cewek, terus ceweknya baik gitu, cuma gampang dibuat dibercandain. Terus ceweknya kan sering kayak bercandain sama cowoknya. Setiap kali ceweknya kayak agak ngambek gitu, maksudnya kelihatan kayak ngambek, dia kayak gini cara ampuhnya. Ih ngambek ya, ih ngambek. Si ceweknya langsung ketawa, langsung kayak apaan sih lo anjing, kayak gitu. Itu kayak for me it's something yang dulu aku kepikiran, tapi sekarang udah kayak sekarang ngerti gitu. Pokoknya kalau misalnya udah kesengaja ngebuat orang ngambek atau apa, naikin aja moodnya dengan bercanda atau apa, tapi tahu diri gitu. Jangan yang kayak pas orang yang emang lagi benar-benar stres kayak pengen dibercandain, kalian masih bercanda. Kalau itu masih oke lah. Jadi mungkin itu kalau misalnya situasi udah agak drop untuk gimana, dan tapi dia masih bisa tipe kayak bercanda gitu, naikin aja moodnya gitu. Ngambek. Tapi jangan buat yang kayak bercanda gitu, buatnya agak kayak open. Gimana ya caranya? Soalnya ada beberapa orang bercanda nggak pakai otak gitu, malah bikin kayak kita lagi attack dia, padahal bukan. Lagi cuma kayak apa sih, kayak kalau orang lagi nonjok shoulders temennya gitu, aku bingung caranya, atau dorong sebentar dikit gitu, something like that. Ya palingnya begitulah. So yeah, palingan itu aja sih untuk Tuesday mood yang ini. Hope you everyone loves it and have a great day. Bye bye.